Selamat siang Bu Tiwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hikmah, selamat siang. Siang juga, apa kabar nih Bu Tiwi? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat, nggih Bu. Alhamdulillah, amin, 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 amin. Nah, gini nih Bu Tiwi, kemarin dari perbincangan kita waktu ketemu itu kira-kira Bu Tiwi itu mau cerita tentang apa sih? Saya kok kepo itu. Ini Bu Hikmah kok, ternyata kok saya itu punya masalah di kelas. Hmm, ya, Ada siswa saya kok sepertinya itu dia itu malas sekali dalam pembelajaran. iya. Kemudian Terus, hmm, dia itu sering tidak masuk sekolah. Jadi hmm, eee, anak itu susah, selalu selalu susah ketika pembelajaran dan dia ya, tidak masuk sekolah, seperti itu. gitu ya Bu ya. Kira-kira sebabnya apa, Bu? Kenapa kok dia sampai males itu kira-kira apa penyebabnya? Mmm, kalau kalau dari situ tuh sepertinya kok dia itu kecanduan game, jadi suka bermain game Oh, sampai malam, kemudian apa namanya, membuat dia itu jadi ketika pagi mau melakukan apa, mau sekolah itu dia jadi malas karena sampai malam bermain game seperti itu. gitu, gitu. Mungkin ada sebab lain, Bu, yang dari temannya atau dari siapa yang pernah, eee, bicara sama Bu Tiwi, sebab yang Kalau lain? dari yang saya tahu tuh Bu, sebetulnya itu tuh lebih eee, kalau dari lingkungan sekolah, teman dan sebagainya itu tidak terlalu masalah. Tapi memang ada dalam diri anak itu motivasi dia untuk bersekolah itu kecil, jadi dia malas sekali bersekolah seperti itu Bu. Oh, gitu ya. Eee, Kalau begitu terus, tindakan apa nih yang akan Ibu lakukan atau apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi siswa tersebut, Bu? Sebetulnya itu saya sudah memakai segitiga restitusi, pendekatan dengan anak itu dengan Mhm, memanggil, kemudian melakukan pendekatan secara personal dengan anak itu, mhm. supaya dari apa yang saya lakukan itu anak itu menjadi lebih, semangat untuk masuk sekolah, seperti itu, Bu. Kira-kira sudah muncul dampaknya apa belum itu? Bagaimana dampak tersebut, bagi siswa tersebut, Bu? Siswa yang malas itu Eee, tadi? Sebetulnya di awal-awal ketika akhirnya saya memanggil anak itu, kemudian saya memberikan pendekatan restitusi, segitiga restitusi kepada anak itu sebetulnya anak itu mulai berubah. Dia mulai semangat, eee, untuk masuk sekolah dan sebagainya. Tapi kok akhir-akhir ini dia mulai kembali lagi. Kembali lagi, dia Iya, iya, kembali iya. lagi, eee Itu ya. dengan apa yang dia sukai, yaitu tidak masuk sekolah sebetulnya. Di awal-awal memang semangat sekali setelah kita pendekatan secara personal itu dia semangat kembali untuk bersekolah. Tapi ketika, sekarang kok akhir-akhir ini dia menjadi malas kembali tuh Bu, nggak mau sekolah lagi. Iya, 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 gitu ya. Anak terkadang seperti itu, Bu, kita harus terus kemudian, kira-kira alternatif tindakan lain apa yang, akan Ibu lakukan selain apa yang sudah Ibu Tiwi, sampaikan tadi? Rencana saya sih saya mau berkolaborasi dengan guru BK, kemudian guru yang lain, dan tentu saja dengan wali murid, supaya, eee, ada banyak solusi yang bisa saya dapatkan dari anak yang, apa namanya, tidak mau sekolah seperti ini, Bu. Jadi saya butuh berkolaborasi dengan banyak pihak agar bisa menumbuhkan semangat anak itu untuk mau Iya, sekolah iya. lagi. Heeh. Terus peran BK dalam hal ini apa ya, Bu, ya? Hmm, Sebetulnya kan sekarang itu saya wali kelas 9 gitu. Jadi Iya. ketika guru BK itu sangat berperan sekali karena Mhm, eh, catatan siswa dari kelas 7, kelas 8 itu kan ada di guru BK. iya. Dari track recordnya anak itu kan sudah ada di guru BK. Jadi dari situ kita bisa berkolaborasi sebetulnya akar dari permasalahan yang ada di anak itu apa sih? Nah itu kan dari guru BK bisa mencari memberikan solusi yang terbaik seperti itu. Mhm.
Kemudian bagaimana pemanfaatan catatan yang dari BK itu, Bu? Yaitu catatan dari BK itu bisa dijadikan pedoman bagaimana untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan anak itu. Jadi catatan dia perilaku siswa itu selama di kelas sebelumnya itu bisa menjadikan acuan bagaimana kita bertindak ke depannya seperti itu, Ibu. Iya, iya. Nanti mau Kemudian kalau bojone itu tadi saka kan peran bojone dari BK sendiri ya, Bu ya. Setelah itu Ya. itu peran baik murid itu jenenge Pak sendiri Muradi, bagaimana, Bu? guru Eh, SMA Muhammadiyah. peran wali murid Ya, tentunya sangat banyak ya, tapi Ibu. sing Eh, tua kan Motivasi siswa SMP untuk Muhammadiyah. bersekolah itu kan bisa didapatkan yang pertama itu jelas dari apa namanya orang tuanya, Ibu. Kalau Nggih. peran orang tua itu kan sangat banyak dalam membuat siswa untuk mau sekolah itu sangat banyak. Jadi saya memang betul-betul membutuhkan apa namanya bantuan dari orang tua agar siswa itu bisa semangat untuk sekolah. Gitu ya, Bu ya. Terus ini seandainya nih, Bu ya. Kemudian Ibu sudah sudah apa namanya berkolaborasi dengan BK, kemudian berkolaborasi dengan wali murid. Ini kedepannya ini kira-kira ada kendala apa ya? Kira-kira saja apa yang akan Ibu hadapi kalau orang tuanya itu ke orang tua? Melihat dari latar belakang apa orang tua di sekolah itu kadang tidak semua orang tua itu apa namanya ketika ada anaknya melakukan kesalahan mereka itu tidak terus apa namanya membiarkan kita membantu terus mencari solusi yang terbaik tapi malah menutupi itu, Bu. Jadi ketika ada permasalahan dari anak itu kita susah untuk masuk ke dalamnya untuk membantu anak tersebut karena sepertinya orang tua tidak mau bekerja sama dengan baik kadang, Ibu. Jadi mungkin hambatannya seperti itu. Kadang ada beberapa orang tua yang tidak bisa tidak mau bekerja sama dengan baik dengan guru untuk menyelesaikan masalah anaknya seperti itu. Iya, iya. Kemudian komitmen dari Bu Tiwi sendiri bagaimana dengan apa melaksanakan tindakan-tindakan untuk menghadapi siswa yang seperti itu berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan guru BK. Komitmen dari Ibu Tiwi sendiri itu bagaimana nanti? Saya akan terus bersemangat agar setiap anak itu mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi ketika ada masalah seperti ini, saya sebagai guru harus memberikan jalan keluar atau solusi yang terbaik dari permasalahan itu. Jadi anak itu mau sekolah, bersemangat untuk sekolah. Jadi dia masa depan dia kan kita sebagai seorang guru kan bukan hanya tentang nilai saja kan, Bu. Jadi banyak hal yang akan kita lakukan termasuk dari sikap dan perilaku dan sebagainya. Ya. Jadi kebiasaan dia yang malas itu sedikit-sedikit bisa berubah. Jadi dia bisa mau sekolah, tanggung jawab dengan dirinya dan sebagainya seperti itu. Saya berkomitmen untuk terus membantu siswa untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi seperti itu, Ibu. Hebat nih Bu Tiwi, komitmennya sangat luar biasa. Jadi bagaimana nih kesimpulannya nih Bu untuk menyelesaikan masalah ini? Kesimpulannya yang sudah Ibu sampaikan berarti. Dari yang kita bicarakan tadi, apa namanya kolaborasi antar guru itu sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam siswa. Jadi kita perlu bantuan dari beberapa orang atau dengan orang lain ketika ada permasalahan yang kita hadapi. Jadi kolaborasi antar guru, kolaborasi dengan wali murid itu sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, lagi dengan peserta didik seperti itu. Wah, hebat-hebat nih Bu Tiwi ya. Itu ya. Semoga apa yang nanti akan dilaksanakan sama Bu Tiwi, tindakan-tindakan strategi nanti yang akan dilaksanakan oleh Bu Tiwi semoga berhasil. Semoga anak tersebut menjadi lebih rajin
rajin lagi dalam masuk sekolah. Ya, semoga lancar semuanya ya Bu Tiwi ya. Terima Amin. kasih Terima sudah kasih mau Bu ngobrol. Irma. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore.